Membantu perawatan diri lansia bagian ke-1. Perawatan diri adalah cara seseorang menjaga kebersihan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan fisik dan mental. Tujuan perawatan diri antara lain yaitu untuk memberikan kenyamanan pada tubuh, melindungi diri dari kuman yang akan masuk, serta mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan diri. Perawatan diri lansia mencakup perawatan kebersihan kulit, perawatan kebersihan rambut, perawatan kebersihan gigi dan mulut, perawatan kebersihan mata, perawatan kebersihan hidung dan telinga, perawatan kebersihan kuku, perawatan kebersihan kaki, dan perawatan kebersihan alat kelamin. Yang pertama adalah perawatan kulit melalui intervensi memandikan. Mandi merupakan cara yang dilakukan untuk merawat kulit dan mempertahankan kelembaban kulit. Mandi merupakan bagian dari hygiene total. Mandi juga sangat penting bagi lansia untuk memelihara kebersihan kulit. Ada beberapa jenis mandi. Yang pertama yaitu memandikan di tempat tidur lengkap pada klien dependen total di tempat tidur. Yang kedua, memandikan di tempat tidur parsial pada klien yang masih dapat mengurus diri sendiri tetapi tidak dapat menjangkau bagian tertentu. Yang ketiga, memandikan dengan spons di bak, yaitu klien duduk di kursi dalam bak dan klien membutuhkan bantuan untuk bagian tertentu. Yang keempat, memandikan di bak rendam, yaitu meliputi kegiatan berendam di dalam bak. Yang kelima, pancuran, yaitu klien duduk atau berdiri di bawah pancuran air. Yang keenam, bed bath atau travel bath, yaitu dengan menggunakan alat yang mengandung kain katun lembut yang dilembabkan dengan pembersih dan pelembab. Tujuan mandi yaitu untuk membersihkan kulit dari kotoran, mencegah masuknya kuman, menjaga kesegaran kulit, dan menjaga kelembaban kulit. Mandi dilakukan dengan indikasi hygiene kulit yang tidak adekuat, imobilisasi, serta risiko gangguan integritas kulit. Mandi memiliki kontraindikasi yaitu pada klien dengan kondisi yang belum stabil, misalnya pada klien post-op. Pada kesempatan kali ini akan ditampilkan tayangan tentang cara melakukan perawatan kulit dengan mandi biasa dan mandi di tempat tidur pada lansia. Yang pertama yaitu mandi biasa. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan sebelum mandi biasa adalah sabun mandi, handuk kering, waslap atau sapu tangan, sarung tangan bila diindikasikan, kain penutup, waskom, air bersih, bedak, alat pencukur jenggot, krim, lotion atau minyak kelapa. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan mandi biasa pada lansia adalah jelaskan pada klien apa yang akan dilakukan, yaitu kegiatan mandi dan perawatan kulit. Kemudian jelaskan prosedur-prosedurnya. Cuci tangan dan observasi prosedur pengendalian infeksi yang benar. Berikan privasi pada klien, yaitu dengan menutup gorden atau menutupi dengan kain. Siapkan peralatan mandi. Tawarkan pispot, urinal atau komod atau tanyakan apakah klien ingin ke toilet. Dorong klien untuk melakukan perawatan diri mandiri sebanyak mungkin. Mandi 2 kali sehari secara teratur, yaitu siram air ke badan secara merata, gosok badan dengan sabun, bilas kembali sambil dipijat-pijat, kemudian keringkan badan dengan handuk. Setelah mandi, olesi kulit dengan krim atau minyak kelapa terutama di daerah siku, pergelangan tangan dan kaki serta daerah lipatan-lipatan. Kemudian dokumentasikan meliputi tipe mandi yang diberikan, pengkajian kulit seperti ekskoriasi, eritema, ruam, drainase atau kulit rusak, intervensi keperawatan terkait integritas kulit, kemampuan klien selama mandi,
respon klien terhadap mandi, kebutuhan edukasi hygiene, dan informasi yang diberikan kepada klien atau keluarga. Yang kedua yaitu mandi di tempat tidur. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan sebelum mandi di tempat tidur adalah sabun mandi, handuk kering, waslap atau sapu tangan, sarung tangan bila diindikasikan, kain penutup, baskom, air hangat, bedak, alat pencukur jenggot, dan krim atau lotion atau minyak kelapa. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan mandi di tempat tidur pada lansia adalah jelaskan pada klien apa yang akan dilakukan, yaitu kegiatan mandi dan perawatan kulit. Jelaskan prosedur-prosedurnya. Cuci tangan dan observasi prosedur pengendalian infeksi yang benar. Berikan privasi pada klien dengan menutup gorden atau menutupi dengan kain. Kemudian siapkan peralatan mandi. Tawarkan pispot atau urinal atau commode. Kemudian angkat sedikit bagian kepala dan membersihkan mulut dengan kain lunak jika tidak ada gigi, atau gosoklah gigi jika ada gigi. Jika lansia mampu melakukan sendiri, beri kesempatan untuk melakukan sendiri dan dampingi. Gunakan waslap basah untuk membersihkan bagian muka, leher, telinga, tangan, badan bagian depan, dan kaki. Bersihkan waslap sebelum digunakan untuk membersihkan setiap anggota badan. Selama memandikan, tutup anggota badan yang dapat menyebabkan lansia malu. Miringkan badan perlahan-lahan, kemudian bersihkan bagian punggung. Bersihkan kelamin atau siapkan waslap jika lansia mampu melakukannya sendiri. Keringkan badan dengan handuk. Gunakan krim atau minyak kelapa di daerah lipatan seperti siku, lutut, bahu, dan punggung. Bantu lansia berpakaian atau menyisir rambut. Bedaki dengan bedak pada muka untuk lansia wanita atau sesuai kebutuhan. Bantu lansia pria untuk mencukur kumis atau jenggot bila diperlukan. Dokumentasikan meliputi tipe mandi yang diberikan, pengkajian kulit seperti ekskoriasi, eritema, ruam, drainase atau kulit rusak, intervensi keperawatan terkait integritas kulit, kemampuan klien selama mandi, respon klien terhadap mandi, kebutuhan edukasi hygiene, dan informasi yang diberikan kepada klien atau keluarga. Selamat pagi Pak Wardoyo. Perkenalkan, nama saya Perawat Beni. Kali ini kita akan mandi di atas tempat tidur. Tujuannya adalah membersihkan kulit Bapak, mencegah kuman masuk, menyegarkan kulit, dan menjaga kelembapan kulit. Prosedurnya nanti saya akan mencuci tangan dahulu dan membantu Bapak melepaskan pakaian. Saya akan membasahi seluruh tubuh Bapak dan membersihkannya dengan sabun, dan saya bilas dengan air. Setelah itu saya akan memberikan minyak kelapa di bagian bahu, siku, punggung, dan lutut Bapak. Dan saya akan membantu Bapak memakai baju kembali. Saya akan menyisir rambut Bapak dan bila memungkinkan saya akan mencukur kumis dan juga jenggot Bapak. Itu saja Pak. Apakah ada pertanyaan? Bila tidak ada, saya izin dulu ingin mencuci tangan.
saya sudah mencuci tangan, saya juga sudah menutup pintu, menjaga privasi. Sekarang saya akan membantu Bapak membuka baju. Bapak, bajunya sudah dibuka ya. Sebelumnya apakah Bapak ingin buang air kecil? Sudah saya sediakan pispotnya. Oh tidak. Kalau buang air besar Pak? Oh tidak juga. Oke. Kalau gitu saya mulai ya. Saya akan membersihkan bagian kepala dan leher Bapak. Permisi ya Pak. Oke, saya bersihkan dulu matanya Pak. Bisa pejamkan dulu. Oke. Oke, saya basahi dulu Pak bibirnya. Lalu saya bersihkan. Saya akan menyikat gigi Bapak ya. Oke, Pak. Saya lap dulu. Sekarang saya akan membasahi bagian tangan dan dada Bapak dan juga perut. Saya bersihkan dengan sabun ya Pak. Oke. Oke, saya bilas dengan air. Sudah selesai Pak bagian atas. Sekarang bagian bawah ya Pak, bagian kaki. Saya buka dulu.
Oke, dibilas dulu. Sudah selesai, Pak. Sampai tadi. Sekarang saya mau membersihkan bagian punggung Bapak. Saya akan membantu Bapak untuk miring ke arah saya. Oke, baik Pak. Oke. Kita mulai ya Pak. Ini airnya sudah dengan sabunnya ya Pak. Kita bilas Pak. Sudah selesai. Saya akan membersihkan bagian alat kelamin Bapak. Oke, sudah selesai Pak. Saya akan mengeringkan bagian tubuh Bapak ya. Saya keringkan bagian wajah Bapak. Maaf ya, Pak. Oke, saya angkat sedikit tangannya, saya membersihkan daerah ketiak, keringkan juga. Oke, sudah kering Pak bagian atas. Sekarang bagian bawah ya Pak. Oke. Oke, sekarang bagian punggung Bapak bisa miring lagi ya Pak ya. Oke. Oke, sudah Pak. Yang terakhir bagian alat kelamin Bapak. Oke, sudah kering Pak, sudah bersih.
sekarang saya akan memoleskan minyak kelapa ya Pak di bagian bahu, siku, punggung, dan lutut Bapak. Oke, sekarang di bagian lutut Bapak ya Pak. Oke, sudah Pak. Makin di bagian punggung Bapak. Oke, saya bantu dulu ya Pak. Dari mandi. Oke, sudah selesai Pak. Dan saya akan membantu memakai pakaian yang baru ya Pak, yang bersih Bapak. Bapak, sudah saya oleskan minyak ya pada bahu, siku, punggung, dan juga lutut Bapak. Sekarang saya akan membantu Bapak memakai baju. Pak, bajunya sudah dipakai ya. Sekarang saya akan menyisir rambut Bapak. Maaf ya Pak. Oke, Bapak, apakah Bapak ingin saya bantu mencukur kumis dan jenggotnya? Oh tidak ya Pak ya, belum terlalu panjang. Oke, dan seperti itu. Sudah selesai ya Pak ya, mandi di atas tempat tidurnya. Bagus sekali, kulit Bapak sehat, tidak ada kerusakan, dan juga integritas kulitnya baik. Bagaimana perasaan Bapak setelah mandi di atas tempat tidur? Oh, semakin segar ya Pak ya, syukurlah sudah semakin segar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan lansia adalah untuk meminimalkan kekeringan kulit pada lansia, hindari penggunaan sabun secara berlebihan. Waktu yang ideal untuk melembabkan kulit adalah segera setelah mandi. Hindari penggunaan bedak untuk seluruh tubuh karena bedak dapat menyebabkan hilangnya kelembaban dan merupakan inhalan atau zat yang dapat dihirup. Lindungi lansia dari cedera yang berhubungan dengan luka bakar akibat terkena air panas. Berikut tadi adalah perawatan kulit pada lansia melalui intervensi memandikan.